Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah kita bisa bertemu melalui media online ya. Mungkin kalian bisa melihat Pak Guru, tapi Pak Guru tidak bisa melihat kalian, hanya bisa membayangkan saja. Ya, perkenalkan kalau memang yang belum kenal, nama saya Asep Nur Rahim. Ditunjuk sebagai wali kelas 6 Putra ya, dan mungkin dari kalian juga sudah banyak yang kenal. Dan untuk kesempatan pada saat ini, kita semua mengetahui bahwa kondisi saat sekarang kita sedang dilanda pandemi ya, pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi pembelajaran kita pada saat ini melalui media online, dan tentu untuk mengefektifkan ya pembelajaran nanti akan disampaikan mungkin secara singkat ya, dan juga disimak oleh kelas 6B atau kelas 6 akhlak ya. Sesuai dengan jadwal, untuk pembelajaran pada saat ini adalah pelajaran MTK atau matematika. Namun sebelum kita menginjak kepada materi, saya akan sedikit memberikan satu nasihat atau satu wejangan ya buat kalian semua untuk yang berkaitan dengan pelajaran matematika. Alhamdulillah Pak Guru sudah mengajar matematika di kelas 6 sekitar 2 tahun ya, atau 2 kelas ya. Dan setiap pertemuan pertama Pak Guru selalu menekankan pada kalian ya, pada kakak-kakak kalian juga yang sudah menginjak bangku SMP. Pak Guru juga berpesan bahwa pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat menyenangkan, yang sangat mudah ya, dan kalian akan merasakan sendiri kenapa pelajaran matematika itu pelajaran yang sangat menyenangkan ya. Sebagai awas, Pak Guru bilang ya bahwa matematika itu kenapa menyenangkan, karena pelajaran matematika itu pelajaran ilmu pasti ya. Pasti bisa dan pasti benar kalau memang tahu. Contoh ya, Pak Guru bikin soal 2 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, pasti jawabnya 5. Dan semua yang mengetahui soal ini pasti akan menjawab 5 ya. Dasarnya dari mana? Ya pasti ada dasarnya. Contoh seperti tangan kita, 3 ditambah 2 jumlahnya menjadi 5. Meskipun orang lain banyak yang bantah, misalnya bahkan seorang profesor bantah, bukan 5, misalnya ini 4, atau presiden kita, Presiden Jokowi membantah, bukan 5 dek, bukan 5, nah ini 3 isinya. Pasti sekalian akan yakin ya, mengatakan bahwa 2 ditambah 3 adalah 5. Kenapa? Karena adalah ini adalah balik ya, ilmu pasti. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Contoh ya, Pak Guru kasih soal. Misalnya kalian semua tahu ya yang namanya tomat. Tomat ada di pelajaran apa? Ya bisa di pelajaran IPA, bisa di pelajaran IPS, bisa di pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada pertanyaan, tomat termasuk A misalnya, buah, B sayur, C bumbu. Apa yang akan kalian jawab? Misalnya kalian jawab buah, kata tukang sayur salah, karena tomat ada di tukang sayur dan tukang sayur jualan tomat.
Tukang sayur bilang, atau kalian bilang, oh iya sayur. Kata yang A salah, tomat adalah buah. Karena kalau kalian beli tomat, pasti bilangnya, Pak beli buah tomat, enggak Pak beli sayur tomat. Tuh. Ada dalil juga. Tukang sambal bilang, tomat itu bumbu. Ya. Karena kalau nyambel pakai tomat, kalau nyayur misalnya sayur sop ayam ada tomatnya, ya. Sayur soto juga ada tomatnya, itu bagian dari bumbu. Nah, tentu di sini ada perselisihan, mana yang betul? Ya menurut kalian atau menurut Bapak juga? Ya ini bisa, ini bisa, ini bisa. Ya, ini benar, ini benar, ini benar. Gimana pandangan orang berpendapat? Ini gambaran saja ya. Ini untuk membedakan kenapa pelajaran matematika itu mengasihkan, mudah karena pelajaran matematika adalah ilmu pasti berbeda dengan ini. Contoh lain, Pak Guru tanya, Karawang ada di mana? Ada yang jawab di Jawa Barat. Ada yang jawab di sini. Ya karena di sini saya sedang ada di Karawang. Betul tidak? Betul. Ada yang jawab di Pulau Jawa. Betul tidak? Ya betul juga. Ada yang bilang di Indonesia. Betul juga. Bahkan ada yang mungkin bilang di dunia Pak. Betul tidak? Ya betul juga. Ada yang lebih luas. Di gugusan galaksi Bima Sakti. Waduh, sama kejauhan ya. Tapi ya betul juga. Ya, ada di alam semesta. Ya betul juga. Ya. Nah itu ya. Nah, tapi jangan ini ya. Ini sekedar untuk gambaran di sini. Kalian jangan bikin tomat nanti ya, bikin tomat, bikin Karawang ya. Sekarang ini aja, pikirin matematika. Pasti jawab kalian. Ketika kalian bisa menjawab, pasti bilang yes. Ya. Terus Pak Guru kasih soal lagi. 4 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, 6. Yes, bilang. Tuh. Kalau ini jawab, aduh, yang mana ya? Buah kali? Sayur kali tuh. Ada sedikit keraguan di situ, ya. Nah, ini sekedar pembukaan ya, bahwa belajar matematika itu sangat menyenangkan dan mudah. Makanya untuk kita memahami atau menyenangi satu pelajaran, kita bikin menarik dulu, ya. Nah, berkaitan dengan materi, bagi yang sudah mengambil buku ya, atau mendapatkan buku, kita menginjak bab pertama yaitu tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Kebaca enggak? Ya, kalau Pak Guru baca ini bilangan bulat. Kalau kalian bacanya enggak jelas, ya harap dimaklum ya. Tulisannya terlalu bagus. Kelihatan ya? Bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Sekedar gambaran, kalau kita memikirkan hal atau benda atau sesuatu yang bulat, ya, misalnya bola, tentu itu kita bisa membayangkan itu bentuk yang sempurna atau bentuk yang utuh, ya. Seperti halnya misalnya kalau kalian saya tanya, benda apa yang bulat? Mungkin ada yang jawab telur. Telur bulat tidak? Agak lonjong ya. Boleh lah. Karena orang bilang umumnya telur itu bulat. Ada yang bilang kue tahu bulat. Tuh ya, apa namanya itu sudah tahu bulat ya, bentuknya bulat meskipun kenyataannya banyak yang gepeng ya. Atau apa ya? Bola tadi ya, bolanya semua jenis bola pasti bulat ya. Atau ada yang mikir, wah kayak Pak Asep bulat. Jangan. Pak Asep enggak bulat ya. Pak Asep mah ganteng. Sekedar ini ya. Jadi bulat itu sesuatu yang utuh ya. Jadi bilangan bulat itu utuh.
Kenapa disebut utuh? Karena belum pecah. Loh, emang ada bilangan yang pecah? Ada, ya kan kalian sudah pelajari sebelum-sebelumnya ya belajar. Bahkan ada bilangan pecahan itu di kelas 4 ya, kelas 4 itu sudah ada bilangan pecahan ya. Nah, bilangan bulat terdiri dari ya, bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif ya. Bilangan bulat positif 0 dan negatif. Awas ya, kalian perhatikan. Ketika menyebutkan 0 itu gimana? Ya, 0 pasti bulat karena bentuknya ini bulat ya. 0. Kalian jangan bilang kosong ya, karena kalau kosong tidak ada. Nah, itu kesalahan ya. 0 itu ya 0 ya. Jangan bilang kosong ya. Bilangan bulat positif 0 dan bilangan bulat negatif. Nah, kenapa mesti dipelajari? Ya iya, karena di bukunya juga ada, berarti harus dipelajari. Nah, sebelumnya ya, di kelas-kelas sebelumnya kalian pernah belajar tentang bilangan cacah ya. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 1 namanya begini. Salah ya. 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, bilangan-bilangan cacah ini adalah bilangan yang menunjukkan banyak. Contoh, spidol ini ada 1. Ya, spidol ada 1, berarti 1 ini menunjukkan banyaknya spidol ya. Spidol ini ada 2. Nah, berarti 2 ini menunjukkan banyaknya spidol. Ya, itu jadi angka ini menunjukkan banyak. Bagaimana dengan bilangan bulat? Sama ya. Bilangan bulat juga menunjukkan bentuk atau menyatakan banyaknya benda ya. Nah, kita ke bilangan bulat. Kenapa ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif? Ya, karena memang ada ya. Dan kita yang akan pelajari untuk apa atau fungsinya apa ya. Bilangan bulat positif dinyatakan dengan tanda plus. Misalnya plus 3. Berarti ini bilangan positif. Kalau 0 ya tetap 0. Kalau bilangan negatif di depannya diberi tanda minus ya, atau min. Seperti min 3. Tapi pada keumumannya untuk positif biasanya ini tidak digunakan. Langsung saja gini. Ya, ini sudah menyatakan positif 3. Angka 3 ini sudah menyatakan positif 3. Berbeda dengan negatif harus dicantumkan. Kenapa harus? Ya kalau mau dicantumkan ya sama aja sama ini ya. Jadi harus dicantumkan ya. Nah, tentu angka yang positif 0 dan negatif ini mempunyai fungsi masing-masing ya. Contohnya untuk bilangan bulat positif tadi sudah contoh ya, seperti tadi contoh bilangan cacah yang menunjukkan banyak ya. Ini misalnya spidol ini ada 2, nah, tentu dilambangkan dengan angka 2. Spidol ini ada 2 ya. Dinyatakan dengan ini, nggak mungkin dinyatakan dengan ini ya, tidak ya. Kalau ini malah nanti ada penjelasannya ya. Contoh yang kita akan gunakan dalam sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari bilangan bulat ini, misalnya pedagang itu mengalami kerugian 50.000 ya. Nah, kalau mengalami kerugian, mana bilangan bulat yang digunakan? Yaitu
yaitu bilangan bulat negatif ya. Pedagang itu mengalami kerugian 50.000, berarti minus 50.000 ya. Kemudian kalian tentu pernah memegang es atau sering, mungkin tiap hari ya, es krim, es bonbon, es batu ya. Kita semua tahu bahwa es itu dingin. Kalau kita pegang dingin. Apakah ada yang lebih dingin dari es? Ada ya. Contohnya apa? Apa benda yang lebih dingin dari es? Ya es yang lebih dingin dari es yang kalian pegang. Ya, sebagai pengetahuan juga bahwa ya ada satu kaidah bahwa suhu 0 derajat itu adalah standarnya es yang mencair. Jadi kalau es belum mencair tentu lebih dingin dari es yang mencair. Atau kalian pernah dengar suhu ya, suhu di kutub utara yang penuh dengan es itu lebih dingin daripada es yang kalian pegang ya. Bisa menyatakan lebih dingin ya dari es. Berarti ke bawah lagi bisa sampai minus 50 derajat. Nah, itu ya untuk menyatakan kalau ini suhu ya, suhu yang lebih dingin. Berarti pakai angka minus ya. Karena kalau angka ke atas plus ini tentunya berlawanan dengan yang ke bawah. Kalau ke bawah itu lebih dingin dan dinyatakan dengan minus ya untuk suhu, dan ke atas tentu lebih panas ya. Contoh seperti air yang mendidih itu suhunya 100 derajat Celcius ya, untuk memakai angka positif ya. Atau contoh lain ya. Misalnya kalian berdiri di tepi pantai ya, ini kalian nih ya, berdiri. Ini laut ya, itu laut mempunyai kedalaman ya. Nah, ketika kalian misalnya berenang ya, ada di bawah sini belajar berenang sama ikan. Nah, tentunya berenang ini mempunyai kedalaman. Misalnya kalian berenang 2 meter di bawah permukaan laut. Bagaimana untuk menyatakan angkanya? Berarti apa? Minus 2 meter. Nah, ini minus 2 ini atau bilangan bulat negatif ini adalah untuk menyatakan ya kedalaman ya. Karena kalau orang ini berenang ya, berenangnya gimana? 2 meter misalnya, nggak pakai minus, ini salah ya. Karena yang positif untuk menyatakan bilangan ke atas, ya negatif bilangan ke bawah ya. Nah, contoh ini misalnya ini kalian berdiri ya. Nah, ini kan lebih tinggi dari laut ya. Nah, ini tentu memakai berapa kalian, di mana kalian berdiri? Saya berdiri misalnya 1 meter di atas permukaan laut. Gitu. Ya. Ini untuk menyatakan kedalaman untuk negatif atau minus, dan ketinggian untuk dilambangkan dengan plus. Atau contoh lain ya, di sini dikatakan hutang. Waduh, hutang ya. Semoga kita terhindar dari hutang. Contoh ya. Siapa yang mau jadi contoh di sini? Ya misalnya, jangan ada lah yang di sini enggak ya. Si A mau beli mobil ya. Si A beli mobil. Harganya 20 juta ya. Tapi harga mobil tersebut misalnya 30 juta ya. Nah, si A ini bilang ke penjual mobil, saya hanya punya 20 juta, bisa nggak saya ngutang dulu? Bisa. Nah, yaudah, sini yang 20 juta
kamu berarti hutang 10 juta. Nah, untuk angka ya dilambangkan dengan berarti apa? Mempunyai hutang ya 10 juta atau bisa dengan minus 10 juta. Tuh, ya. Ya, di sini di buku ada ya contoh-contoh. Misalnya saya bacakan, suhu udara di tempat itu mencapai 63 derajat di bawah nol. Berarti lambangnya apa? Minus 63. Kemudian skor tim merah bertambah 25 poin, berarti plus 25 ya. Permukaan air laut naik 2 meter pada saat pasang, berarti plus 2. Kemudian ya tadi pembacaan udah ya. Misalnya minus ini bisa dikatakan negatif, bisa dikatakan apa misalnya negatif 2, minus 2 atau min 2 ya. Ya, saya rasa Bapak Guru rasa cukup ya untuk pelajaran hari ini. Yang bingung mohon apa ya? Kalau masih bingung ya mohon maaf lah ya. Mohon dimaafkan karena namanya media online yang tentu tidak bisa berinteraksi secara langsung. Dan kalaupun Pak Guru tanya, ada yang masih bingung atau yang bertanya, ya gimana? Ya, yang mudah-mudahan sedikit ini bisa dipahami dan ini dianggaplah sebagai suatu pemanasan ya. Saat kalian belajar ya. Pak Guru cukup sekian ya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.